Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk bersyukur pada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang kita alami dalam upaya membangun gedung kapela Sakramen Maha Kudus ini. Kita telah mengalami betapa limpahnya rahmat dan kasih karunia Tuhan, serta tangan-tangan terulur yang menolong dan membantu, sehingga pekerjaan besar ini boleh terselesaikan dengan baik. Kita semua bergembira karena Bapak Uskup berkenan merayakan Ekaristi untuk pemberkatan kapela adorasi abadi di atas taman doa Maria Fatima. Mari kita mengikuti upacara Ekaristi pemberkatan ini dengan penuh iman. Kita berdiri menyambut rombongan Bapak Uskup dengan menyanyikan lagu pembuka. Yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Meskipun dalam cuaca sedikit hujan yang mendatangkan juga panas bagi kita pada saat ini,
Tapi kita percaya dalam situasi apapun, sejuk atau panas, Tuhan hadir, mau menyapa kita dengan kasih-Nya yang lembut, dengan cinta dan kebaikan-Nya. Maka saya mengucapkan selamat datang pada saudara-saudari sekalian umat Tuhan untuk bersatu hati merayakan syukur pada kesempatan ini. Kita mohon Tuhan hadir dalam katelah yang mungil ini, tinggal tetap menyertai kita dalam perjalanan hidup, agar boleh kita selalu menemukan sukacita dan damai. Kita bersatu hati mohon berkat Tuhan bagi katelah mungil ini, agar perayaan kita boleh menjadi sumber berkat yang berlimpah bagi kita. Mari dengan rendah hati di hadapan Tuhan, bukan di hadapan sesama kita sadari segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun supaya kita layak dan pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan mengucapkan bahwa saya telah dosa dengan pikiran, kata-kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita mengangkat hati bernyanyi memuji Allah. Oh
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, curahkanlah rahmat-Mu atas tempat ini dan anugerahkanlah karunia Roh Kudus-Mu kepada setiap orang yang berdoa di sini. Semoga di tempat ini hati kaum beriman dikuatkan oleh daya sabda dan sakramen, agar kami dapat memberikan kesaksian dalam setiap pengabdian kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Kita sudah biasa mengucap syukur. Kita sudah biasa berterima kasih ketika kita mengalami kebaikan-kebaikan dari sesama, atau ketika kita sukses, kita berhasil dalam satu usaha atau pekerjaan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Seharusnya seperti apa dalam hidup sebagai orang beriman? Kita bersyukur, kita berterima kasih. Dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus bersyukur. "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Yesus bersyukur bukan atas sukses yang ia peroleh dari hidup dan karyanya. Yesus bersyukur bukan karena banyak orang mengikuti dia, kagum akan kata-kata dan tanda-tanda heran dan perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan untuk banyak orang. Yesus bersyukur kepada Bapa. Sangat jelas alasan, dorongan, gerakan hati Tuhan untuk mengucap syukur.
karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Inilah yang paling utama, yang menggerakkan hati Tuhan untuk bersyukur. Karena semua tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi itu dinyatakan kepada orang kecil. Saudara-saudari terkasih, misteri kerajaan Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose, misteri, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan kepada turunan, dan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tulis Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 26 dan 27. Misteri, rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya kini dinyatakan. Rahasia apakah itu? Kristus menjadi pemenuhan dan kepenuhan Allah yang hadir di tengah manusia, hadir di tengah kita, di tengah orang-orang kecil, bukan di tengah orang yang menganggap diri bijak dan pandai, tapi justru di tengah orang-orang yang kecil dan sederhana. Rahasia besar dibuka, dinyatakan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Memang rahasia kerajaan Allah tersembunyi bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Saudara-saudari terkasih, apakah kita termasuk orang-orang kecil itu? Berbahagialah kita bila kita termasuk orang-orang kecil yang Yesus maksudkan. Karena kepada kita lah rahasia kerajaan Allah itu dinyatakan. Tetapi Yesus mengajak agar para murid sungguh-sungguh menyadari siapakah yang boleh menjadi orang kecil, siapakah yang bisa dianggap sebagai orang yang kecil yang Tuhan maksudkan. Lagi-lagi kepada murid-muridnya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat,
Jangan jadi seperti anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan itu untuk anak kecil. Kerajaan itu untuk orang-orang yang kecil. Kerajaan itu untuk mereka yang bertobat, menjadi kecil, menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Orang kecil termasuk di sana semua yang susah, semua yang menderita, semua yang terbeban dalam kehidupan ini. Orang-orang yang mencari, orang-orang yang merindukan, orang-orang yang membutuhkan pembebasan, penyelamatan. Dan Yesus melihat semua yang kecil dan lemah, yang penuh dengan penderitaan dan beban-beban kehidupan. Ia kasih, ia cintai, dan ia mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Dia, melepaskan segala beban dan pergulatan hidup kita. Berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita alami, Yesus ajak, marilah kita datang dengan hati sebagai seorang anak kecil kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur atas rahmat dan berkat Allah bagi kita dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas hadirnya sebuah ketela kecil yang mengundang kita sore hari ini untuk datang berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Ketela sakramen Maha Kudus, tempat Yesus tinggal di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, datang kepada Dia membawa suka duka kehidupan kita, membawa segala persoalan dan beban kehidupan. Kita percaya di dalam Tuhan kita akan mendapat tempat, kita akan memperoleh kelegaan. Di dalam Yesus jiwa kita akan teduh dan tenang. Di dalam Dia kita akan mendapat kelegaan dan selamat. Ketela sakramen Maha Kudus yang kecil ini memang kecil. Semoga ketela yang kecil ini menghadirkan kebesaran Tuhan, mengajak dan mengundang kita untuk datang memuliakan Tuhan, menyembah Dia, dan boleh menemukan di tengah perjalanan hidup ini Allah yang maha baik, Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi dan mencintai, Allah yang mengampuni, membebaskan dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur, bukan terutama karena pekerjaan ini sudah berhasil dikerjakan. Kita bersyukur tidak hanya karena ada banyak tangan yang telah terulur sampai sebuah ketela ini boleh dibangun. Lebih dari itu, kita bersyukur
karena semua itu tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan kepada orang-orang kecil, termasuk kepada kita, orang-orang kecil di hadapan Tuhan. Mari kita syukuri, kita sembah Tuhan, kita hormati Tuhan dalam hidup, dan kita berikan kesaksian tentang kasih itu dalam hidup melalui pelayanan kita, perbuatan-perbuatan yang oleh Tuhan perkenankan kita lakukan untuk memuliakan namanya, dan juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sesama kita. Amin. Sekarang kita mohon berkat Allah menyucikan, menguduskan kapela ini untuk boleh menjadi tempat yang suci, yang kudus bagi Tuhan, dan untuk kita boleh datang berdoa, bersujud di tempat ini di depan sakramen yang Maha Kudus. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan sertamu, dan sertamu juga. marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kehidupan. Engkau menguasai segala-galanya, baik yang di surga maupun di bumi, serta menyatakan kasih-Mu kepada umat-Mu yang berbakti kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami hamba-Mu. Hendaknya siang malam mata-Mu memandang ke atas rumah ini, dan sudilah menguruskannya untuk kejayaan nama-Mu dan keselamatan umat-Mu. Terangilah dengan cahaya-Mu, dan terimalah setiap orang yang datang menyembah kepada-Mu di tempat ini. Demi nama-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuasa, lindungilah mereka yang datang memohon di dalam rumah ini. Dengarkanlah dan peliharalah dengan perlindungan kekal, agar mereka senantiasa berbahagia dalam mengabdi kepadamu, dan bertekun dengan teguh dalam imannya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Maka semoga gedung Kapela Sakramen Maha Kudus ini disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa setia akan janjinya dan yang menghendaki keselamatan bagi kita semua. Bagi gereja dan tanah air, ya Bapa, jadikanlah gerejamu ibu bagi siapapun yang menghadapi kesulitan, serta berkatilah tanah air kami agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Bagi mereka semua yang telah berjasa dalam membangun kehidupan gereja dan pekerjaan Kapela Sakramen Maha Kudus ini, ya Bapa, ganjarilah mereka semua yang masih bersiara di dunia ini dengan rahmat-Mu yang berlimpah, dan terimalah mereka yang telah meninggal dunia dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, dampingilah kiranya orang muda Katolik di seluruh keuskupan kami ini, agar mereka mengalami masa muda yang tenang, damai, masa depannya yang bahagia, dan rela memberi diri untuk kehidupan gereja-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua agar satu tekad dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Curahkanlah semangat persekutuan, kerjasama, dan saling pengertian dalam membangun kehidupan beriman umat di keuskupan Larantuka ini pada masa-masa yang akan datang. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kuasa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada hari ini. Semoga Bunda Maria yang Engkau perkenankan mengandung Allah yang menjelma menjadi manusia, merestui dan menghantar permohonan kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Apabila Engkau Tuhan Allah semesta alam sesuai dari kemurahan-Mu, kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagikannya akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan korban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan, kami banggakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohani kami. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu dari dunia. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersamamu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, Tuhan bersabda, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Segala hormat dan bakti kami tujukan kepadamu saja. Kami mohon lipat gandakanlah kemurahan-Mu di dalam hati kami berkat sakramen yang telah kami terima. Semoga kami senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup kami sehari-hari dan tetap bersatu dengan Dia dalam kemuliaan kebangkitan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari pada kesempatan ini kita mengadakan penghormatan kepada sakramen yang Maha Kudus.
kasih, dengan demikian perayaan Ekaristi pemberkatan Kapela Sakramen Maha Kudus dan juga penyembahan Sakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada. Marilah pergi, kita diutus. Amin. dan Ibu Bapak Herman Riyadi dan Ibu Juli Sutrisno Leskoda. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan Bapak Uskup Larantuka akan menandatangani prasasti pemberkatan Kapela Sakramen Maha Kudus di Bukit Fatima San Domingo. Selesai tanda syukur kita beri aplaus. Selanjutnya Bapak Uskup, Romo Fikjen, para deken dan Bapak Ibu para undangan sekalian dipersilakan menuju tenda resepsi pada lantai 1. Belum aja. Belum parah. Triknya baru parah di bawah. Parah di samping. Triknya baru gubernur. Iya,
aja kali ya. Simbolis aja ya. Iya.